Keluarga hidup indah bila Tuhan di dalamnya, dengan kasih yang sempurna Tuhan pimpin langkahnya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Keluarga hidup indah bila Tuhan pemimpinnya, dalam suka, dalam duka, kita dalam tangannya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Bapa yang Maha Kasih di dalam sorga, segala puji syukur dan hormat kami naikkan kepadamu atas kasih karunia keselamatan yang telah Kau berikan di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan atas segala pemeliharaanmu bagi kami hingga saat ini. Bapa, kembali kami datang kepadamu dalam ibadah rumah tangga jemaatmu di GKP Pondok Melati. Kiranya sembah sujud kami di malam ini boleh Engkau terima sebagai ungkapan kasih dan syukur kami kepadamu. Pimpin ibadah ini dari awal hingga akhir, dan berkatilah kami yang hadir pada saat ini. Kami pun ya Tuhan pada saat ini akan mendengar firman-Mu. Bukakanlah hati dan pikiran kami, dan isi dengan hikmat Roh-Mu yang kudus. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. 1 Korintus 13 ayat yang pertama sampai yang ke-13. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang aku sesudah aku dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin satu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna,
seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih, dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Ibu Bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Shalom. Hari ini bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan dalam kebaktian rumah tangga GKP Pondok Melati. Dan kita bersama-sama membaca dari surat 1 Korintus pasal 13 ayat pertama sampai 13. Ibu Bapak, saudara-saudara yang terkasih, surat Paulus kepada jemaat di Korintus ini nyatanya juga menjadi satu hal yang perlu kita renungkan di masa sekarang ini. Sebagai pribadi-pribadi pengikut Kristus, sebagai orang-orang yang meyakini bahwa Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, kita sama-sama tahu pengajaran Kristus tentang kasih yang begitu melekat dan perlu untuk kita wujud nyatakan di tengah-tengah kehidupan kita. Paulus dalam surat kepada jemaat di Korintus mengingatkan Bapak Ibu bahwa tindakan kasih menjadi penting dalam kehidupan orang-orang percaya, bahwa masing-masing bisa saja memiliki karunia-karunia yang beragam. Orang bisa memiliki talenta yang berbeda-beda, tetapi Paulus menyampaikan bahwa ada satu hal yang perlu untuk dilakukan dan diwujud nyatakan sebagai seorang yang beriman, yakni kasih. Sebab segala talenta dan setiap karunia yang Tuhan beri itu tidak akan berarti jika kita tidak melakukan kasih dalam kehidupan kita. Kasih menjadi satu barometer kehidupan orang percaya, bahwa kita dikatakan sebagai pengikut Kristus dengan ciri mewujudkan kasih dalam kehidupan. Rasul Paulus mengingatkan bahwa kasih menjadi penting, dan dia menjabarkan dalam ayat 4 sampai dengan ayat ke-8, Paulus menyampaikan kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan sendiri, tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak bersuka cita karena keadilan. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Apa yang Paulus sampaikan menjadi penting untuk mengingatkan sekali lagi kepada setiap kita, Bapak Ibu, bahwa kasih menjadi ciri utama seorang yang percaya. Maka apa yang bisa kita lakukan untuk mewujud nyatakan kasih di tengah-tengah kehidupan kita sebagai seorang yang beriman? Ada banyak hal, dan Rasul Paulus sudah mencontohkan dengan gamblang. Kesabaran, kemurahan hati, itu mesti kita wujud nyatakan dalam kehidupan bersama dengan yang lain.
Dimulai dari keluarga kita, dimulai dari tengah-tengah persekutuan kita, hingga di tengah-tengah masyarakat. Terlebih di masa pandemi COVID-19 saat ini, kita diajak untuk mewujudkan kasih dengan tindakan nyata. Kita mau berbela rasa, kita mau untuk mewujudkan kasih kepada mereka yang saat ini mungkin terpapar dan harus melakukan isolasi mandiri. Bagi para tenaga kesehatan, mewujudkan kasih dengan kita tetap menjaga protokol kesehatan. Kita mau melakukan yang terbaik sehingga berdampak bagi sesama. Kasih menjadi identitas diri pengikut Kristus. Dan kiranya kasih selalu ada dan melekat dalam diri kita, dan diwujud nyatakan dalam tindakan-tindakan yang baik, yang menunjukkan diri sebagai pengikut Kristus yang setia. Amin. Mari kita bersatu hati menaikkan syafaat kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan bagi kami beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang mengingatkan kepada kami tentang identitas diri kami sebagai pengikut Kristus, untuk terus mewujudkan kasih dalam kehidupan kami. Kami sadar ini tidak mudah, tapi kami yakin Tuhan yang akan memampukan kami untuk dapat terus mewujud nyatakan kasih dalam kehidupan kami. Pada saat ini juga kami hendak menaikkan syafaat kami Tuhan. Secara khusus kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit dan dalam masa pemulihan. Kami berdoa bagi Bapak Setia Wiradana Mondong, Ibu Emilia Lampung, Bapak Teguh Prasongko, Ibu Mardiana Leonard, Ibu Rusmiati Sakinem, Ibu Megi, Bapak Johni, Ibu Herni Dwimiati Rosi Leonard, anak Alfa Julian Handika, dan saudara-saudara kami yang lain yang dalam keadaan sakit dan dalam pemulihan. Tuhan menopang mereka dengan obat, makanan, minuman, perawatan medis, dan juga setiap hal-hal yang dilakukan untuk pemulihan. Dan kami menyerahkan proses pemulihan saudara-saudara kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami juga berdoa bagi para orang tua kami yang sudah memasuki usia lanjut. Kami berdoa secara khusus bagi Bapak Milaga Niman dan Ibu Waginem. Tuhan menopang mereka, memberikan sukacita, damai, sejahtera, kekuatan, kesehatan. Terlebih di tengah-tengah masa pandemi saat ini, Tuhan jaga dan lindungi para orang tua kami. Berkati anak cucu menantu yang merawat dan juga mengasihi orang tua kami yang sudah memasuki usia lanjut. Sehingga para orang tua kami ini boleh merasakan betapa Tuhan menaungi kehidupan mereka melalui kehadiran anak cucu menantu dan sanak saudara. Ya Tuhan, ya Allah, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang dalam pekan ini mengalami pertambahan usia. Secara khusus kami berdoa bagi Bapak Ferry Putong, Bapak Franz Tony Reflik Karamoy, anak Emma Michelius, Ibu Herni Dwi Miati Rosi Leonard, Saudari Ruth Ananda Nababan, Saudara Frederick Karamoy Wawengkang, Saudara Tira Fikitanos, dan saudara-saudara kami yang lain dalam pekan ini mengalami pertambahan usia. Tuhan, hikmat-Mu kiranya bertambah terus dalam diri mereka seiring pertambahan usia yang dialami. Dan Tuhan yang akan mewujud nyatakan setiap mimpi, harapan, cita-cita yang disampaikan oleh mereka melalui doa-doa pribadi mereka. Dan kami bersama-sama menaikkan doa bagi seluruh anggota jemaat kami. Kesehatan, kekuatan Tuhan berikan, cinta kasih tengah-tengah kehidupan keluarga Tuhan karuniakan, sehingga mereka boleh senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan dalam setiap kehidupan yang dijalani. Pekerjaan, usaha yang dilakukan Tuhan yang berkati. Meskipun di tengah-tengah masa pandemi saat ini, kami yakin dan percaya Tuhan akan memberikan berkat melalui setiap pekerjaan dan usaha-usaha yang kami lakukan.
Bagi kami yang masih mencari pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan yang terbaik, sehingga kami boleh merasakan berkat yang Tuhan berikan, seraya mengucap syukur untuk setiap berkat yang sudah kami terima. Kami berdoa bagi kehidupan pelayanan di GKP Jemaat Pondok Melati. Tuhan berkati para penatua, anggota komisi-komisi, dan setiap fungsionaris yang mengambil bagian dalam kehidupan pelayanan GKP Pondok Melati. Berkati rencana-rencana ke depan bagi kehidupan pelayanan kami, secara khusus pemanggilan pendeta DRI Utama Noron. Memberkati setiap proses persiapan yang kami lakukan. Cukupkan setiap hal-hal yang kami butuhkan, sehingga pelayanan ini boleh berjalan dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, untuk kehidupan bangsa dan negara kami tengah-tengah kondisi pandemi saat ini. Tuhan jaga sertai bangsa kami. Tuhan berkati para pemimpin bangsa kami dari pusat sampai ke daerah. Dan biarlah Tuhan yang akan menyertai dan memberkati bangsa kami. Ini doa kami ya Tuhan, ini permohonan kami yang kami naikkan hanya ke dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan doa ini kami akhiri dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, marilah kita memberikan persembahan dengan mengingat firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus 9 ayat 6b sampai yang ke-8 yang berbunyi demikian. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Persembahan akan diiringi nyanyian pujian jemaat. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Mari kita membawa persembahan kita di dalam doa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, Engkau telah mengaruniakan bagi kami segala perkara di dalam Yesus Kristus. Kini kami datang dan membawa persembahan kami ke hadapan-Mu. Kiranya Tuhan menerima dan menguduskan persembahan ini, agar dapat dipergunakan dengan baik dalam membangun gereja-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Harap akan Tuhan, hai jiwaku. Dia perlindungan
Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin. Amin. Amin.